1. Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Belum juga kursinya hangat, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru sudah langsung menghadapi sorotan publik. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Pergantian ini terjadi di tengah tingginya perhatian publik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ramai dibahas karena berbagai evaluasi tata kelola hingga proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan penyimpangan di sejumlah pihak. Menariknya, usai dilantik, Sudaryono tidak langsung berbicara soal target distribusi makanan atau penambahan dapur. Justru salah satu pernyataan pertamanya adalah penegasan bahwa dirinya maupun keluarganya tidak memiliki satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, atau dapur MBG dimanapun. Nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG. Arahan khusus kan begini ya. Ini kan bukan hanya kemudian kita bikin panitia membagi-bagi makanan, bukan. Tujuannya kan adalah beyond itu, bahwa kita menyediakan gizi yang sesuai. Ingat itu ya, kita menyediakan gizi yang sesuai. Ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis atau bukan makan banyak gratis, bukan, tapi makan bergizi gratis. Tentu saja yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemenuhan gizi kepada anak-anak yang memang harus diberi sentuhan gizi, termasuk juga ibu hamil, ibu menyusui, dan juga lansia. Jadi beyond di situ. Dan efeknya adalah satu, orangnya tambah gizi. Saya mohon maaf mungkin kalau agak panjang dikit, ini ada yang lain juga nih ya. Saya adalah orang yang lahir di desa. Ibu saya memelihara ayam di rumah, dan saya adalah efek dari makan bergizi. Mohon maaf, mungkin kami bukan orang kaya, tapi kami dari kecil biasa makan telur banyak karena kami pelihara ayam di rumah. Sehingga memang gizi itu penting. Gizi itu penting. Kadang-kadang orang itu melihat kenyangnya karena memang kemampuannya. Dan di sini adalah program MBG ini adalah sentuhan langsung program pemerintah yang langsung orang lapar dikasih makan, orang butuh gizi dikasih gizi. Tidak bisa kemudian hanya dikasih himbauan-himbauan. Pernyataan itu sontak mengundang perhatian. Banyak yang menilai kalimat tersebut bukan sekedar informasi biasa, melainkan sinyal bahwa Sudaryono ingin menegaskan tidak ada konflik kepentingan antara jabatan yang kini diembannya dengan kepentingan pribadi maupun keluarganya. Maklum saja, program MBG melibatkan jaringan dapur SPPG di berbagai daerah dengan anggaran yang sangat besar. Karena itu, isu transparansi dan potensi benturan kepentingan menjadi perhatian publik. Langkah Sudaryono memberikan klarifikasi sejak hari pertama pun dinilai sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat. Namun, publik tentu tidak hanya menunggu pernyataan. Yang lebih dinanti adalah bagaimana BGN di bawah kepemimpinannya mampu memperkuat tata kelola, memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan, dan meningkatkan pengawasan agar program makan bergizi gratis benar-benar tepat sasaran. Sebab, jabatan Kepala BGN kali ini datang dengan tantangan yang tidak ringan. Selain harus melanjutkan program prioritas Presiden, Sudaryono juga harus menjawab ekspektasi publik yang kini menaruh perhatian besar terhadap akuntabilitas program tersebut. Kalau hari pertama sudah diawali dengan penegasan soal tidak punya dapur SPPG, maka langkah berikutnya yang ditunggu masyarakat adalah pembuktian bahwa pengelolaan program benar-benar berjalan transparan, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan. Karena pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun lewat satu pernyataan, melainkan lewat konsistensi dalam menjalankan amanah.